Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Dewi Umbarsari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal ujian kompetensi yang sering keluar dengan topik persalinan. Di sini nanti akan kita bahas 5 soal kasus tentang langkah-langkah asuhan persalinan. Sebelum lanjut ke video, silahkan yang belum subscribe untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Semakin sering sahabat membaca dan juga berlatih tentang soal-soal kasus untuk ujian kompetensi, baik itu dari buku maupun dari video tutorial, maka semakin besar peluang sahabat untuk bisa kompeten. Bagi yang kurang paham dengan pembahasan di sini, dapat menulis di kolom komentar agar sahabat bisa sama-sama belajar agar kita bisa kompeten bersama. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan soal kasus berikut ini. Soal pertama, seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 usia kehamilan 40 minggu datang ke BPM kala 2 mengeluh mulas tak tertahankan serasa ingin BAB. Hasil anamnesis, ibu merasa haus, perasaan ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/80, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 86 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di depan vulva. Pertanyaannya, langkah apa selanjutnya yang paling tepat yang harus dilakukan untuk kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Memasang sarung tangan DTT, B. Memimpin ibu untuk meneran, C. Memberitahu bahwa perlu dilakukan episiotomi, D. Memasukkan oksitosin 10 internasional unit ke dalam spuit, E. Melibatkan pendamping untuk pemberian minum. Jadi, untuk soal yang pertama ini adalah kasus infartu kala 2. Di sini sudah dijelaskan, sudah disebutkan yaitu kepala janinnya sudah tampak 5-6 cm di depan vulva. Berarti sekarang adalah waktunya untuk meneran. Sebenarnya dari sini kita sudah harus tahu bahwa saat ini adalah waktunya untuk meneran. Karena apa? Ibunya kepala janin sudah tampak 5-6 cm di depan vulva. Ibunya juga tadi pada saat datang sudah mengeluh mulas yang tak tertahankan, serasa ingin BAB, dan hasil anamnesanya ibu perasaannya sudah ingin BAB. Hasil pemeriksaan semua dalam batas normal, kontraksinya juga adekuat 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di depan vulva. Jadi yang harus dilakukan oleh bidan di sini adalah memimpin ibu untuk meneran. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B, yaitu memimpin ibu untuk meneran. Kalau yang A, memasang sarung tangan DTT, itu kurang tepat karena sebelumnya bidan sudah harus memasangnya sebelum kepala janin tampak 5-6 cm di depan vulva. Itu bidan harus sudah memasang sarung tangan DTT dan sudah siap semua alat-alat yang mau dipakai. Sedangkan kalau yang C, memberitahu bahwa perlu dilakukan episiotomi, ini juga tidak tepat karena dari soal kasusnya itu tidak ada tanda-tanda bahwa perineumnya harus diepisiotomi. Kalau yang D, memasukkan oksitosin 10 internasional unit ke dalam spuit, ini juga harus dilakukan sebelum kepala itu 5 atau 6 5-6 cm di depan vulva.
Kalau yang E, melibatkan pendamping untuk pemberian minum, ini juga tidak, karena sekarang adalah waktu untuk meneran dan pemberian minum itu bisa dilakukan pada saat sebelum-sebelumnya tadi dan pada saat istirahat, kontraksinya istirahat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu memimpin ibu untuk meneran. Soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Seorang perempuan umurnya 27 tahun, G1 P0 A0 aterem, skala 2 di BPM, dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 120/80, suhunya 36,7, nadi 88 kali per menit, pernafasannya 22 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ-nya 142 kali per menit dan kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Saat ini kepala janin telah melakukan putaran paksi luar. Pertanyaannya, langkah apa selanjutnya yang paling tepat yang harus dilakukan untuk kasus tersebut? A. Lahirkan badan dan tungkai. B. Lanjutkan meneran saat ada kontraksi. C. Memegang kepala secara biparitel. D. Periksa apakah ada lilitan tali pusat. Dan E. Gerakkan kepala dengan lembut ke arah bawah. Jadi karena sudah ada keterangan bahwa di sini kasusnya yaitu saat ini kepala janin telah melakukan putaran paksi luar. Artinya cek tali pusat itu harusnya sudah dilakukan. Jadi untuk lahirkan badan dan tungkai itu tidak, karena saat kepala bayi terlihat di vulva 5-6 cm, maka bidan akan meletakkan tangan kiri ke ujung kepala bayi untuk mencegah adanya defleksi. Setelah itu, cek lilitan tali pusat. Tunggu putaran paksi luar. Setelah itu, tangan melakukan biparietal. Setelah biparietal, baru melahirkan bahu anterior dulu, terus posterior, sangga susur, dan lahirkan badan sampai ke tungkai bayinya. Jadi karena sudah putaran paksi luar, ini tadi kepala janin setelah melakukan putaran paksi luar, maka langkah yang selanjutnya adalah C, memegang kepala secara biparietal. Jadi jawaban yang paling tepat, langkah selanjutnya setelah kepala janin melakukan putaran paksi luar yaitu C, memegang kepala secara biparietal. Soal yang ketiga. Seorang perempuan umurnya 24 tahun, G1 P0 A0, usia kehamilannya 39 minggu. Skala 2 di BPM, mengeluh mulas yang tak tertahankan. Hasil anamnesis mengatakan bahwa perasaan ibu seperti ingin BAB. Hasil pemeriksaannya tekanan darah 110/70, suhunya 36,5 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit. DJJ bayi 142 kali per menit, kontraksi 5 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kepala bayi sudah tampak 5-6 cm di vulva dan didapatkan bahwa perineumnya kaku. Langkah apa selanjutnya yang tepat yang harus dilakukan untuk kasus tersebut? A. Mempertahankan posisi fleksi. B. Melakukan episiotomi. C. Mencegah terjadinya defleksi yang terlalu cepat. D. Menahan perineum. E. Perlahan-lahan membantu kelahiran kepala. Jadi di sini
kasusnya sama seperti kasus yang pertama tadi. Kepala bayinya tampak 5-6 cm di vulva, tapi di sini yang membedakan yaitu pasien perineumnya kaku. Untuk yang hasil pemeriksaan di sini dalam batas normal, semua kontraksinya adekuat sekali, 5 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kepala bayinya sudah tampak 5-6 cm di vulva, tetapi di sini perineumnya kaku. Langkah apa selanjutnya yang tepat yang harus dilakukan untuk kasus tersebut? Jadi jawabannya di sini semua jawaban adalah benar dan memang harus kita lakukan saat kepala sudah tampak 5-6 cm di depan vulva. Tapi yang perlu kita lakukan pertama kali pada kasus ini adalah melakukan episiotomi. Ini yang B, melakukan episiotomi. Karena apa? Pada kasus kan sudah jelas keterangannya bahwa perineum ibu kaku. Jadi, langkah yang harus dilakukan pertama kali saat perineum kaku dan sudah kala 2, sudah harus ingin meneran, ibunya sudah mengeluh mulas yang tak tertahankan, perasaannya sudah pengen BAB, dan kepala bayinya juga sudah tampak. Yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan episiotomi. Jawabannya adalah B. Karena apa? Tadi perineumnya kaku. Tapi jika perineumnya tidak kaku, ya kita lakukan sesuai asuhan persalinan normal. Semuanya ini jawabannya adalah benar. Tapi karena di sini perineum pasien kaku, berarti langkah yang harus dilakukan pertama kali yaitu melakukan episiotomi. Jadi jawaban nomor 3 ini yang paling tepat adalah B. Soal yang keempat, seorang perempuan usianya 43 tahun, gravida 5, para 4, abortus 0, umur kehamilan 39 minggu dalam kala 3 persalinan di bidan praktek mandiri. Riwayat kala 2 persalinan sangat cepat. Saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar secara tiba-tiba dari vulva. Hasil pemeriksaan, tidak ada janin kedua dan kontraksi masih kuat. Pertanyaannya, langkah apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Cepat mengeringkan bayi. B. Memeriksa apakah ada bayi kedua. C. Suntik oksitosin 10 international unit secara IM. D. Melahirkan plasenta. E. Memotong tali pusat. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Suntik oksitosin 10 international unit secara IM. Karena di sini kasusnya adalah infartu kala 3. Dalam kala 3 persalinan. Dalam kala 3. Bayi sudah lahir, bayinya sudah lahir dan diletakkan di atas perut ibu. Lalu ada keluar darah secara tiba-tiba dari vulva. Ini berarti tanda-tanda pelepasan plasenta sudah terjadi. Setelah dicek hasil pemeriksaannya ini tadi, setelah dicek ternyata tidak ada janin kedua dan kontraksinya masih kuat. Maka langkah selanjutnya yang paling tepat adalah suntik oksitosin. Setelah suntik oksi, baru jepit tali pusat dan potong tali pusat. Setelah itu lahirkan plasenta. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal kasus nomor 4 ini yaitu C. Suntik oksitosin 10 international unit secara IM. Selanjutnya soal yang kelima. Seorang perempuan umurnya 33 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 39 minggu. Kala 2 di BPM, mengeluh ingin meneran. Hasil anamnesis, ibunya mengatakan ingin BAB. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 33 cm,
DJJ 140 kali per menit, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Pembukaan lengkap, ketubannya sudah pecah, ubun-ubun kecil di kiri depan. Pertanyaannya, langkah apa selanjutnya yang paling tepat yang harus dilakukan untuk kasus tersebut? A. Pimpin ibu untuk meneran. B. Posisikan litotomi. C. Mencegah defleksi. D. Lakukan episiotomi. E. Membantu lahirnya kepala. Oke, jadi ini adalah kasus untuk infartu kala 2. Di sini ibunya sudah mengeluh ingin meneran, anamnesisnya juga ibunya sudah merasakan seperti ingin BAB. Hasil pemeriksaan, pembukaannya sudah lengkap. Ketuban juga sudah pecah. Jadi, langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan? Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Pimpin ibu untuk meneran. Biasanya, sebelum memimpin meneran, bidan akan memposisikan ibu pada posisi yang nyaman dulu. Biasanya posisi yang paling nyaman untuk ibu pada saat meneran itu adalah posisi setengah duduk. Jadi, untuk jawaban kasus nomor 5 ini, jawabannya yang paling tepat adalah A. Pimpin untuk meneran. Sekian dulu pembahasan soal-soal untuk ujian kompetensi persalinan ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi sahabat-sahabat semuanya. Silahkan yang belum subscribe untuk tekan tombol like dan juga subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan banyak sahabat yang bisa mendapatkan informasi dari channel ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu.